Kalian udah tahu belum sih sama yang namanya creep method dalam dunia makeup? Itu metode makeup yang banyak banget dipakai sama Korean idol makeup artist. Makanya nggak heran kenapa K-pop idol itu mukanya mulus-mulus, complexionnya selalu bagus, glowing, dan nggak pernah dempul gitu. Jadi yang dimaksud sama creep method ini tuh mereka pakai 3 metode layering makeup, dan tiga-tiganya itu consists of the foundation using. Langsung aja kita sama-sama belajar. Mulai dari first layer, kita mau pakai base. Ini foundationnya aku pakai punya Skintific. Gak perlu pakai foundation high end karena kalau Skintific itu emang pada dasarnya udah bagus. Foundation ini kita campurin sama face oil. Menurut aku teknik ini emang penting kalau kalian kulitnya dry skin, apalagi kayak kulit aku. Tapi mungkin kalau kulit kalian pada dasarnya udah oily banget, nggak perlu ya guys, takutnya malah bikin berat. Ini bahkan kita bisa langsung apply pakai tangan aja. Layer pertama bener-bener yang kayak dia masih smooth dan light banget karena dicampur sama face oilnya. Kalau aku tadi perbandingan foundation sama face oilnya itu tuh kayak 2:1 gitu lah. Jadi foundationnya tetap lebih banyak. Kalau first layer udah, kita set dulu pakai setting powder, tapi puffnya itu kita cover pakai tisu kayak gini. Jadi hasilnya tuh bakalan lebih halus, lebih smooth. Lanjut ke layer yang kedua. Nah ini tuh sebenarnya namanya concealing layer. Jadi kita campurin foundation tadi sama concealer yang lebih terang. Cuman karena aku nggak punya shade yang lebih terang, jadi aku pakai foundation lagi aja. Ini juga dari Skintific. Shade-nya emang satu tingkat lebih cerah. Ini kayak gini. Dan ini tuh kita apply di area yang kita butuh coverage lebih gitu loh. Emang kita pakai untuk nambahin coverage aja. Tinggal aku blend pakai sponge. Untungnya ini tuh aku pakai foundation Skintific ya, karena tetap bisa di blend maupun udah tadi di set. Setelah kita udah dapat coveragenya, sama caranya kita apply setting powder lagi. Sekarang ke layer terakhir, yaitu adalah highlighting layer. Itu adalah kalian pakai tone up essence. Foundationnya lagi of course. Shade yang lebih terangnya. Seperti namanya, ini emang kita tujuannya buat nge-highlight. Jadi ini aku pakein di daerah yang mau kita tonjolin aja gitu. Langsung di blend lagi aja pakai sponge. Sekarang udah kelihatan lebih ke highlighted kan di bagian yang barusan aku pakein. Nah karena tadi kita udah nge-set mukanya 2 kali pakai tissue puff kayak gini. Jadi sekarang kita tinggal set mukanya itu pakai brush aja. It's better kalau kalian punya fluffy brush, tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa. Ini hasil dari crepe makeup method tadi. Emang kerasa banget kayak dia tuh super duper nempel gitu loh. Hasilnya kayak mulus banget gitu. Suka banget sama finish looknya, mungkin karena aku pakai foundationnya Skintific juga. Kalau kalian mau cobain crepe method ini dan pakai foundationnya Skintific, menurut aku nggak perlu banyak bagian untuk ngeset muka gitu loh. Karena sebenarnya foundation Skintific ini tuh finishnya lebih kayak soft made gitu. So much, which I love it so much. 10 makeup tips untuk makeup yang lebih bagus di tahun 2024. Pertama adalah selalu apply foundation pakai spatula supaya coveragenya lebih merata dan foundationnya nggak dempul. Karena layernya tipis, foundation jadi lebih gampang untuk di blend dan lebih nyatu sama kulit. Kedua, jangan blend foundation sampai ke bagian under eyes. This area is for concealer and concealer only. Formula foundation terlalu encer untuk under eyes, jadi bisa lead to creasing. Tip ketiga, selalu cari under eye concealer yang minimal setengah tone lebih putih dibandingkan your foundation. Blend concealernya bukan hanya ke bagian bawah mata, tapi juga ke bagian pipi dalam. Muka jadi kelihatan lebih berdimensi, and it directs attention to the center of your face. Keempat, cover bekas jerawat pakai pot concealer instead of a liquid concealer. Typically, pot concealer lebih high coverage dibandingkan liquid concealer, jadi lebih efektif untuk bekas-bekas yang gelap. 5. Kalau kalian contour hidung, jangan sambungin contournya ke bagian depan alis. Nanti akan membuat ilusi hidung yang lebih panjang. Instead, dari batang hidung, contournya kalian sambungin ke bagian kelopak mata, alias eye socket. Dengan cara ini, the contour looks a lot more natural and flattering. Keenam, kalau kalian pakai eyeshadow di mata bagian atas, jangan lupa untuk pakai juga di mata bagian bawah to balance the look. 7. Kalian ambil eyeshadow yang gelap kayak gini, dan kalian gambar garis persis di bawah pupil kalian. Ini hack yang dipakai makeup artist New Jeans untuk membuat ilusi mata yang lebih besar. 8. Kalau kalian nge-curl bulu mata, jangan cuma sekali, lalu lepas. Instead, curl sebanyak 4 kali, semakin lama semakin naik tangannya. 9 adalah pakai blush di bagian tengah muka, persis di bawah mata. Ini sangat bergantung pada face shape kalian, tapi untuk yang mukanya bulat, kalau kalian taruh blush di bagian pipi luar, muka kalian akan terkesan lebih lebar dan lebih ke stretch out. Terakhir, kalau pakai lipis, jangan lupa buat blend juga di bagian bawah bibir, dan di blur pakai tangan. That'll make the lips look more plump and pouty. And those are my 10 makeup tips yang bisa kalian apply starting from this year.